Senja perlahan-lahan mulai turun. Angin Bukit Kurawan bertiup lebih kencang dari biasanya, menimbulkan suara gemerisik di atas pohon-pohon. Empu Ranubaya mengerutkan alis, hingga wajahnya yang tua itu semakin nampak lebih tua. Sebelum mulai bicara, Empu Ranubaya mendesah, kemudian memandang pemuda yang duduk bersila di depannya. Kamandanu. Iya, Paman. Sekarang aku akan membicarakan perihal 12 jurus tahap ketiga, ilmu naga puspa. Tahap ketiga ini sangat sukar untuk dipelajari. Walaupun nampaknya sederhana, tapi 12 jurus ini sangat rumit penjabarannya. Dan untuk bisa menguasainya dengan sempurna, dibutuhkan kematangan jiwa seorang pendekar. Ada perbedaan yang mendasar antara tahap ketiga ini dengan 2 tahap sebelumnya. Apa perbedaannya, Paman? Kalau 12 jurus tahap pertama dan 11 jurus tahap kedua merupakan ilmu kanuragan tangan kosong, maka 12 jurus tahap ketiga ini membutuhkan adanya senjata. Senjata apa yang boleh digunakan, Paman? Senjata yang sesuai. Maaf, Paman. Saya masih belum jelas. Senjata yang sesuai itu senjata yang bagaimana? Kamandanu, ada 4 unsur penting yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar pilih tanding. Pertama adalah unsur lahiriah orang itu sendiri. Keadaan tubuhnya, kekuatan ototnya, kecerdasan otaknya, dan keterampilannya. Kedua adalah unsur batiniah atau unsur yang tidak tampak, karena adanya jauh di dalam lubuk jiwa manusia itu. Misalnya bagaimana wataknya, ketabahannya, ketekunannya, keyakinannya, rasa tanggung jawabnya, keluhuran budinya, dan kepribadiannya. Nah, cukup jelas sampai di sini. Jelas, Paman. Lalu unsur yang ketiga adalah ilmu yang dipelajarinya dan yang ingin dikuasainya. Kamandanu, di dunia ini ada 1001 macam ilmu. Tapi bagi seorang calon pendekar yang bijak, tidak akan mempelajari semuanya. Dia hanya akan memilih beberapa saja yang dianggap sesuai, dianggap cocok dengan wadahnya. Dan biasanya, hanya seorang guru yang bisa tahu mana ilmu yang cocok ataupun yang tidak cocok untuk murid-muridnya. Bagaimana dengan ilmu yang tidak cocok, Paman? Ilmu yang tidak cocok akan merusak wadahnya. Orang itu bisa menderita karena harus bertengkar terus-menerus dengan apa yang tidak disukainya. Nah, baiklah aku teruskan. Adapun unsur yang keempat ialah adanya senjata. Nah, mengenai senjata ini bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa berupa pedang, keris, tombak, cambuk, tongkat, dan bisa juga salah satu dari anggota tubuhnya sendiri, seperti jari-jari, telapak kaki, dan sebagainya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang belum jelas, Kamandanu? Tidak, Paman. Rasanya sudah cukup jelas. Bagus, bagus. Nah, itulah tadi keempat unsur yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar yang benar-benar tangguh luar dalam. Pendekar pilih tanding. Karena memang tidak sembarang pendekar merasa patut menjadi lawannya. Nah, adapun keempat unsur itu tadi, Kamandanu, haruslah cocok satu dan yang lainnya.
sehingga mereka bisa membentuk suatu kerjasama yang serasi dan selaras. Kalau kau ingin memperdalam suatu ilmu, harus tidak melalaikan ketentuan-ketentuan ini, termasuk ilmu kanuragan naga puspa yang telah kuajarkan padamu itu. Kamandanu, naga puspa adalah ilmu kanuragan yang bertujuan membina pekerti luhur. Bagi mereka yang mempunyai watak jahat, culas, licik dan curang. Jangan coba-coba mendalami ilmu ini. Akibatnya akan berbahaya sekali bagi keselamatan orang itu sendiri. Dia akan merasakan beban yang makin lama makin berat, yang akhirnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah yang Paman maksudkan? Ya. 12 jurus tahap ketiga. Iya, tepat sekali, Kamandanu. 12 jurus tahap ketiga ini merupakan serangkaian gerakan yang berbahaya sekali untuk dipelajari. Dan untuk mempelajarinya, seseorang harus mempersiapkan dulu persyaratannya. Pertama, dia harus mempersiapkan wadahnya. Dia harus mempunyai cadangan tenaga dalam yang besar. Dan kedua, dia harus mendapatkan senjata yang cocok, yang sesuai dengan perwatakan aslinya. Tapi rasanya persyaratan itu tak akan ada yang mampu memenuhinya untuk sekarang ini. Termasuk kau sendiri, Kamandanu. Mengapa aku berpendapat begitu? Coba kau bayangkan. Untuk bisa melatih 12 jurus itu, seseorang harus lebih dulu melatih tenaga dalam 10 tahun lamanya. Waktu yang cukup panjang. Ya, kalau seseorang sudah bisa meremas hancur sebuah batu dengan tenaga dalamnya, barulah dia boleh mendalami pukulan 12 jurus tahap ketiga. Ya, aku sendiri tak pernah mempunyai keberanian untuk mencobanya. Karena menurut guruku, wadahnya tidak memadai. Iya, kalau memang Paman Ranubaya berpendapat begitu, saya pun akan menerimanya. Iya. Tapi kau tidak usah merasa kecewa, Kamandanu. Masalah ilmu kanuragan adalah masalah jodoh. Kalau memang kau nantinya terpanggil untuk menjadi jodohnya, ya, maka tentu akan menemukan jalan untuk menguasainya. Paman, saya pun tidak berharap terlampau jauh. Bagi saya rasanya sudah cukup dengan menguasai apa yang telah Paman berikan selama ini. Iya. Bagus. Itu namanya kau tahu Dugo Prayogo. Tahu sesuatu yang berada di luar takaran yang kau miliki. Dan memang benar, ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama dan kedua sebenarnya sudah cukup. Kalau kau tekun berlatih, aku yakin tidak sembarang pendekar berani meremehkan kehadiranmu. Guru, ada serombongan prajurit datang kemari. Ya, saya melihatnya dari atas tebing Bukit Kurawan. Tenanglah Wiro, tenanglah. Coba duduklah baik-baik dan bicaralah dengan jelas. Ayo.